전혀 따라 내 거는 내 거 아닌 내 거라잖아 네 거는 내 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Putri Isabella Malau dari kelas 11-3. Akan mempresentasikan materi tentang pemberontakan Tiongkok terhadap VOC. Yang pertama-tama, siapa itu Oei Pan-ko? Perlawanan orang Tionghoa di Batavia ini dipimpin oleh Oei Pan-ko yang lebih dikenal dengan Kiai Panjang atau Kapitan Sepanjang. Dalam runutan literasi sejarah, Kapitan Kiai Panjang bagai muncul tiba-tiba. Meski tak ada kejelasan yang terang mengenai latar belakang Kapitan Sepanjang, namun perlawanannya dalam huru-hara yang menewaskan 10.000 Tionghoa itu tidak bisa diremehkan. Akibat dipukul mundur, Kapitan Sepanjang dan pasukannya melarikan diri ke Bekasi untuk menggalang kekuatan. Awal mula. Etnis Tionghoa di Nusantara telah mendiami pesisir pantai Jawa jauh sebelum kedatangan VOC. Mereka tersebar di berbagai daerah di Nusantara seperti Semarang, Surabaya, dan Sunda Kelapa atau Jakarta sejak masa Kerajaan Hindu-Buddha Nusantara. Ketika awal VOC datang di Nusantara, etnis Tionghoa pun menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik antara VOC dan etnis Tionghoa berubah memanas ketika Johannes Chemhuis menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1984 sampai 1991. Chemhuis mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru-hara 1740-2010 karya Johannes Vermeulen menyebutkan bahwa penyebab terbitnya peraturan pembatasan orang Tionghoa. Hal ini dilakukan karena meningkatnya gerombolan Tionghoa di Batavia yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. VOC pada tahun 1727 juga memulangkan beberapa etnis Tionghoa yang dianggap merugikan. Latar belakang perlawanan etnis Tionghoa. Adanya pembantaian yang dilakukan VOC terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000. Yang kedua, kebijakan VOC yang melakukan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di beberapa wilayah Nusantara. Mereka yang ingin memasuki Batavia harus memiliki izin berupa kartu tanda masuk atau Pensionsbrief. Seringkali orang-orang Tionghoa yang tertangkap ditahan karena tidak memiliki izin masuk. Selain itu, banyak dari mereka yang disiksa dan dirampas barang bawaannya oleh pejabat Hindia Belanda. Biasanya, mereka baru dilepaskan ketika sudah membayar denda. Sikap diskriminatif itu terus terjadi dan membakar perlahan bara dendam terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan orang Tionghoa sedikit demi sedikit pun terbangun. Jalannya perlawanan. Perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC dibantu oleh kalangan bangsawan Mataram yang kontra terhadap Pakubuwono II dan VOC. Perlawanan etnis Tionghoa di wilayah Mataram dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, Raden Mas Said, dan Kapitan Sepanjang. Perlawanan tersebut dinamakan dengan Geger Pacinan pada 9 Oktober 1740 dan menimbulkan kekacauan yang meluas hingga pesisir Jawa. Sunan Kuning dan pasukannya berhasil merebut Karaton Kasunanan di Kartasura pada pertengahan 1742. Melihat kondisi yang genting tersebut, VOC menggunakan kekuatan penuh untuk mengatasi keadaan. VOC juga bersekongkol dengan Cakraningrat IV dan Pakubuwono II untuk meredam perlawanan. Pada November 1742, Kartasura yang diduduki oleh Sunan Kuning dan pasukannya diserang oleh aliansi VOC, Cakraningrat IV, dan Pakubuwono II.
aliansi VOC berhasil merebut kembali Kartasura dan memaksa Sunan Kuning melarikan diri bersama pasukannya. Akhir perlawanan. Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1973. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari kapitan sepanjang di daerah Surabaya. Pada akhirnya, Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka setelah beberapa hari ditahan di Surabaya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.